Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham, jasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat berkah ya. 5 Desember 2025, hari yang cukup menarik. IHSG sempat menguat, sempat loncat, sempat all time high dan ditutup dengan candle merah. Dan seperti biasa, nanti kita masa IHSG dan juga beberapa pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat Anda mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal klik join, itu nanti akan langsung masuk ke grup CCS publik yang mana itu gratis alias free. Ya, tuh sesekali kita ada view saham, stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ya, itu ikuti langkah-langkahnya aja, dan kalau misalkan udah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, misalkan gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas dengan yang free akan lebih intens ya, yang premium ini, baik dari stock pick, discuss, watchlist saham, dan lain sebagainya. Weekly kita juga akan ada live meeting ya, itu bahas market, screening saham, dan lain sebagainya juga, seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin ya tidak menggunakan Telegram, tidak aktif di bursa, lebih cenderung swing, dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop ya, bisa via komputer maupun laptop. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Tinggal klik, pilih salah satu, lalu selesaikan administrasinya. Atau ini ya, ada our member ini, di paling kanan ini ada join. Klik aja, pilih salah satu, terus habis itu selesaikan administrasinya. Nah, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham atau CCS YouTube membership. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu itu akan ada yang pertama konten spesialnya ya, IHSG Outlook dan watchlist saham mingguan. Jadi nanti kita bahas market secara eksklusif di hari Minggu. Terus habis itu akan ada watchlist atau stock pick saham 1-3 saham. Itu nanti teman-teman bisa tinggal eksekusi aja, sudah ada trading plan-nya, entry di mana, TP di mana, stop loss di mana, view-nya kayak gimana, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu kalau misalkan mau ke YouTube, monggo bisa subscribe, yang Telegram juga bisa. Untuk yang YouTube juga akan ada live weekly ya. Jadi kalau di Telegram kan saya kalau weekly ada live discuss, itu bahas market, screening, terus juga discuss view dan lain sebagainya. Nanti akan saya sharekan di YouTube juga, tapi khusus untuk yang membership ya. Teman-teman nanti bisa cek aja di live ini ya, sebelahnya home, video, live. Nah, ini bisa teman-teman bisa gabung ya. Kita kemarin 15 November ada, 23 November ada, terus juga 30 November ada juga. Ini member only-nya. Seperti itu. Jadi kalau pengen yang ke Telegram bisa, silahkan. Yang pengen tetap stay di YouTube juga silahkan. Pengen yang free pun juga bisa, silahkan. Jadi video ini pun juga konten hariannya free. Oke, itu tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham ya. Kita langsung masuk ke IHSG hari ini, di mana hari ini IHSG turun 0,09%. All time high baru, congratulations. Hari ini all time high-nya di 8689 dan closing-nya agak kurang enak. Apa ya? Jujur li ya, IHSG ini kalau saya bilang pergerakannya itu udah bikin FOMO. Ya, tuh. Kenapa? Karena dipredik untuk koreksi, tapi nggak koreksi-koreksi. Jujur li saya pun juga dalam kondisi yang prepare untuk koreksi ya market ini. Cuman apa ya bahasanya? Bahkan dari sini nih dia naik, ini saya kira koreksi masih lanjut lagi. Di sini saya kira koreksi masih lanjut lagi. Nah, apakah sekarang koreksinya? Tidak ada yang tahu juga kayak gitu. Makanya saya selalu sampaikan ya, mau nggak mau, suka nggak suka, tren IHSG ini kuat banget. Kalau misalkan kita itu tidak punya barang sama sekali, menunggu untuk marketnya crash, ya saya rasa kurang wise juga.
karena ya gimana-gimana masih naik terus kayak gitu. Cuman mungkin bahasanya apa ya, lebih ke moderat lah kayak gitu. Yang mungkin kalau marketnya baru posisi aman, kita bisa hajar kanan, buy on breakout dan lain sebagainya. Dalam kondisi kayak gini alangkah lebih bijak kita masuk di support, TP di resisten dan lain sebagainya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Ketika naik ada TP lagi, turun naik lagi dan seterusnya. Kayak dijagain lah bahasanya kayak gitu. Cuman jujur li untuk saya lihat di closing weekly ini juga masih agak kurang enak. Tapi lagi-lagi kita tunggu konfirmasinya ya. Untuk sekarang konfirmasi adalah di sini. Low-nya 8.600. Jadi kalau misalkan ya apabila besok Senin IHSG jebol 8.600, maka ada arah koreksi ke 8.500-an. Cuman itu akan nge-trigger time frame yang lebih besar kalau dia sampai ke 8.500. Ya, itu bisa tadi saya soalnya lihat di 5 menit itu ada divergen lah. Ya cuman ini time frame kecil banget ya. 5 menit dan bahkan sudah sehat juga divergennya. Nih. Dimana wah nggak kelihatan 5 menit. Kita ke 15 menit ya. Nih. Dimana dia ada bearish divergen. Itu nggak mau diklik. Nah, indikatornya ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Tapi lagi-lagi apa? Lagi-lagi divergennya udah dibenerin, dia udah kena support dan sudah rebound. Jadi bahkan ya, besok Senin potensi rebound tuh bisa juga. Nih, ini kan di sini biar dia bearish divergen. Harga ke atas, indikator ke bawah, hari ini sudah koreksi, sudah kena support. Jadi ada potensi Senin naik dulu. Tuh. Dan PR-nya apakah all time high lagi? Saya pun juga tidak tahu. Cuman yang jelas yang pengen saya sampaikan, nganu aja, apa ya, bahasa disiplin lah gitu. Tetap pegang barang silahkan, punya stop loss, punya TP dan lain sebagainya. Apabila tidak bisa berkelanjutan, ya itu mungkin bisa atur-atur porsinya lah, bahasanya kayak gitu. Market baru akan kurang enak kalau dia jebol 8.500. Itu bisa dalam kalau jebol 8.500 ya. Tapi selama 8.500 nggak dijebol, itu bisa manfaatkan kenaikannya. Yang penting jangan FOMO aja sih, kayak gitu. Dan hindari buy on breakout dulu, karena ya pasti akan banyak false break-nya. Seperti itu. Untuk sekarang ini kunciannya 8.500 ya. Trigger awalnya 8.600. Misalkan 8.600 jebol, next-nya 8.500. 8.500-nya jebol, next-nya 8.350. Kalau jebol lagi baru terakhir itu bottom-nya di sekitar 8.200-an. Dan itu adalah kesempatan untuk buy. Seperti itu. Kalau buy statistik, Desember itu hijau, terus kita juga kejar target di 9.000 pada Desember ini, maka kita bisa cek monthly, minimal yang hijau dulu deh. Kemarin Desember itu kan kita open di 8.541. Asumsi kalau misalkan Desember ini mau hijau, maka ya kita harus closing di atas 8.541. Kayak gitu. Cuman ya dalam perjalanannya pun juga nggak pasti naik terus ya. Misalkan turun dulu sampai 8.200 terus habis itu rebound naik lagi kan juga masih hijau kayak gitu. Itu cuman mungkin sebagai pegangan aja lah. Dan kalau saya lihat pun juga bahwa saya terjadi anomali di tahun ini ya. November yang seringnya merah pun juga kemarin ditutup dengan hijau. Jadi ya mungkin apa ya? Ya banyak anomali lah di tahun 2025 ini. Asingnya tidak terlalu dominan, yang angkat saham-sahamnya beda dan lain sebagainya. Cuman ya Indian market itu dinamis, market itu berkembang, market itu tumbuh. Tugas kita adalah menyesuaikan. Intinya sih sebagai kita retail ini ya, yang pencet entry, exit, buy, sell, batasi resiko itu udah paling penting. Itu aja. Tuh, ketika plannya gagal ya exit dulu. Kita kan nggak ada tanggungan ya. Wah ini sahamnya ada di indeks harus kita beli. Kan nggak pasti, nggak perlu kayak gitu. Kecuali kita fund manager gitu ya. Fund manager LQ45. Waduh, BBRI underperform ya. Saya buang aja kah? Kan nggak bisa. Harus tetap ada sahamnya dia kayak gitu. Cuman ya kita sebagai retail boleh beli saham apapun, entry kapanpun, stop loss kapanpun, HKHG dan lain sebagainya, itu privilege yang kita manfaatkan. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja seperti itu. Itu tadi beberapa support dari IHSG ya, 85, 8350. Kalau diomongin ada yang potensi koreksi banyak ya. Tapi kalau yang potensinya naik ada juga. Jadi kayak terus-terus merebalance dulu. Ada yang koreksi, ada yang naik, ada yang naik, ada yang koreksi dan seterusnya. Kalau kemarin di sini mungkin kompak semuanya koreksi ya. Pertengahan Oktober ini banting dor. Nah, ini semuanya pada koreksi, ini juga sama. Cuman kalau sekarang ya itu ada yang turun, ada yang naik lagi. Kayak kemarin banking turun, di cover saham-saham konglo. Saham-saham konglo kena profit, di cover saham-saham infra. Saham infra kena koreksi, di cover saham-saham lainnya dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi ya fokus ke saham-sahamnya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko.
Tentu IHSG ya, masih uptrend lah kita sampai saat ini. Kita langsung masuk ke beberapa saham pilihan yang akan kita bahas ya. Saya pengen bahas dari Mina, belum pengen saya bahas ya. Ini masih on track dengan view terakhir, intinya targetnya dia terakhir di 525. Harusnya di situ. Tapi ya kalau bablas lagi ya sudah. Selama masih uptrend tuh harga akan terus naik. Cuan kita update nggak view-nya? Kemarin udah kita update sebenarnya cuannya ya. Ya so far masih sama sih, cuman dia sekarang ya di ini 2580. Kalau jebol ya bisa koreksi dulu lah kayak gitu. Dewa kemarin udah kita bahas. Koin coba kita update ya view-nya ya. Yang hari ini dia berhasil breakout. Kemarin saya sempat update 2 hari kemarin kayaknya ya, yang dia koreksi atau lusa saya lupa. Cuman hari ini sudah naik lagi. Kita coba update view-nya koin ya. Dimana hari ini koin naik. Dia naik 12,39%. Candlenya bagus, volumenya juga bagus. Ini ya kemarin kalau nggak salah pas di sini tanggal 2 atau tanggal 3 saya ada expect dia bisa koreksi, tapi ya support terdekatnya 34, terus 33 baru 3000. Cuman ternyata dia sampai 3400 doang, dia rebound dan hari ini sudah higher high, sudah all time high dan sudah closing. Artinya apa? Sudah valid, koin ini punya break of structure dan dia akan menuju ke target higher high-nya. Target all time high-nya di mana Mas? Ya kita bisa tarik Fibo dari all time high sebelumnya. Ini di 3860 sampai kemarin swing low-nya di 2100. Dan ini adalah target all time high dari si koin, yaitu 4.870 sampai 5.600. Dengar-dengar kalau yang banyak dibahas ya, kalau mau MSCI itu kan dia 4.000. Jadi ya mungkin di situ bahasanya apa ya? Gini. Ada sebuah quote teman-teman ya. Market itu dalam jangka panjang adalah timbangan, ya. Dalam jangka panjang dia adalah timbangan, tapi dalam jangka pendek dia adalah mesin voting. Maksudnya gimana Mas? Ya Indian dalam jangka panjang semua saham itu kembali ke bobotnya, kembali ke weightingnya dan lain sebagainya. Mungkin kayak contoh apa? Saham-saham bank digital lah, pas lari naiknya gila-gilaan itu semuanya naik terbang. Ya Indian ya kembali ke harga fundamentalnya dan sekarang sudah mulai berjalan dengan fundamentalnya, mulai naik lagi karena sudah mulai beroperasional lah bahasanya kayak gitu. Nah, saya yakin pun juga sama, saham-saham Kunglo ini juga sama, akan ada masanya gitu. Teman-teman bisa lihat Aman lah, Aman Mineral, itu kan juga MSCI duluan ya itu ya. IPO, terus MSCI dan lain sebagainya, dia IPO nggak karu-karuan, naik itu berapa ribu persen itu waktu itu ya. Tuh, di IPO-nya di harga 1.700, all time high-nya di 15.000. Ini juga kejar MSCI waktu itu. Tuh. Dan sekarang apa? Ya dia mulai kembali koreksi, mencari ke harga fundamentalnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang fundamental itu jelek, enggak jelek. Cuman itu ilmu untuk jangka panjang. Ibarat kata teman-teman beli value lah dari perusahaan. Kalau misalkan trade teknikal dan lain sebagainya itu kan beli price ya. Kita beli, harganya naik ya kita jual lagi. Bahasanya kayak gitu. Nah, itu tadi sedikit intermezzo ya mengenai anomali tahun 2025 ini. Ya Indian selama kita bisa memanfaatkan momentumnya ya nggak ada masalah sama sekali seperti itu. Sekarang kita ke koin lagi di mana dia udah closing all time high ya. Nah, kenapa tadi saya bilang mesin voting dan lain sebagainya? Ketika semua orang sepakat 4.000 adalah area MSCI, target koin dan lain sebagainya, ada potensi di sana akan ada bantingan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ya jangan kaget misalkan besok kena 4.000 terus banyak yang merealisasikan profit ya tuh. Dan sebagai buyer side-nya pembeli, ketika banyak yang jualan daripada harus dibeli di harga tinggi mendingan ditunggu retrace-nya dong kayak gitu kan. Tuh, jadi ya mungkin ya kalau misalkan besok dia loncat, ini kan habis candle solid deh. Besok kena 4.000 lalu retrace ke 3.700-an itu malah bisa menarik untuk buy on weakness. Karena next target all time high-nya itu di 4.870 sampai 5.000. Apakah bisa hit ke sana Mas? Semua bisa terjadi di market ya. Tinggal dalam perjalanannya perlu kita kawal kayak gitu. Sama kayak Mina lah. Mina itu kan udah saya view lama ya. Ini targetnya sekian. Saya lupa bulan apa. Nih. Kalau nggak salah waktu itu saya bahas di sini. Ini di sini dia symmetrical triangle. Terus habis itu breakout ya. Dan all time high, higher high. Saya udah bilang targetnya itu sekitar 388 sampai 525. Tuh. Cuman perjalanannya apa? Nggak langsung loncat kan? Dia turun dulu,
konsol berbulan-bulan, baru akhirnya dia breakout lagi, kayak gitu. Yaitu ilmu price action lah bahasanya dengan Fibonacci. Nah, kalau kembali lagi ke koin tadi, yaitu sama, dia punya target projection itu di area berapa tadi? Ya 48 tuh lah, 48 sampai 5.000 sekian. Cuman apakah besok langsung jebret ke sana? Ya bisa juga. Tapi apakah bisa dia turun dulu, konsol dulu, ke 2.000 dulu, ke 1.000 dulu, itu pun juga semua bisa terjadi. Jadi ya yang penting sama selalu kawal pakai price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support sekarang koin saya rasa masih 3.400 ya. Kalau ngomongin 3.700 masih perlu di retest lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan bisa ada pelemahan, candlenya kecil baru ada yang cover, itu menarik juga buat entry. Support 1 di 3.700, support 2-nya di 3.400, support 3-nya di 3.250, baru terakhir di 3.000. Dan selama nggak jebol yang 3.000 arahnya masih bagus. Seperti itu. Ini juga jadi ada konfirmasi ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, nih, ini juga yang bikin apa ya? Yaitu bikin FOMO. Udah mau dead cross, tarik lagi dan seterusnya. Tuh, price action bagus, transaksi pun juga auto bagus seperti biasa. Jadi ya tuh ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Dia pun juga masih merespon EMA 20 ya. Kita asumsikan kita bisa gunakan trailing stop EMA 20. Jadi ya untuk saat ini selama tidak jebol yang 3.450, arahnya masih akan lanjut seperti itu. Itu untuk koin, batasi resiko aja. Kita lanjut, kita coba cek BKSL kemarin udah kita bahas. BBCA kan ini cakep ini BBCA ini habis kena support ini, volumenya juga ada, bisa rebound tuh. Bisa buat cover index. IMPC ini juga masih on track ya tuh. Kalau teman-teman cari viewnya IMPC bisa cek video kemarin aja. BBRI ya kemarin sudah saya bahas juga sih, baru turun 1%, belum saya update ya. Nih bumi ini di persimpangan jalan nih. Sebenarnya kalau dilihat ya dia juga belum breakdown loh. Maksudnya nanti kalau misalkan trennya kejemput terus dia naik lagi itu juga masih ada potensi. Tuh, jadi ya 236 tuh kunciannya bumi lah. Teman-teman bisa cek video beberapa yang lalu aja kalau mau cek view-nya si bumi. Astra coba kita bahas dah. Ini salah satu sponsor yang kena sell on strength ya. Oke, kita bahas Astra, di mana hari ini dia turun 0,37%. Candlenya agak kurang enak dan volumenya juga cukup besar. Dan ya, ini Astra terakhir konsolidasi, dia bikin continuation, lalu menguat sampai 6.800. Perlu diperhatikan ada bahwasanya area tersebut adalah yang pertama, area downtrend line. Downtrend line major ya, ini si Astra ini punya downtrend major. Sejak tahun berapa tuh? Sejak tahun all time high-nya ya 2017 dia lower high, di sini dia lower high lagi dan akhirnya kena di tahun 2025. Kalau ngomongin view bullish-nya Astra itu dia harus breakout 7.700. Kalau dia break 7.700, perjalanan baru akan dimulai ya. Dan kalau ngomong potensinya ada, saya rasa potensinya ada kalau melihat dari akumulasinya. Cuman ya tetap harus dikawal day by day. Karena bahwasanya dia turun sampai 5.300 juga nggak jelek. Karena itu kan retest area supportnya ya, kayak gitu. Cuman kalau dia break yang 7.700, dia bakal punya uptrend pada structure yang lebih besar. Low, high, higher low, terus habis itu higher high. Seperti itu. Itu gambaran besar dari si Astra. Nah kalau ngomongin view kecil, kita masuk ke daily-nya si Astra hari ini, dimana dia kena sell on strength dengan candle yang kurang bagus juga, dan ya ada potensi koreksi kalau ngomongin bentukan candle seperti ini. Kita juga bisa cek pada intraday ya, misalkan kita ke 240 itu time frame 4 jam, kita untuk ngecek divergent, karena divergent itu kuat sekali, nggak bisa dilawan lah dia itu. 4 jamnya sih masih sehat ya, belum ada dead cross. 1 jamnya juga sebenarnya masih aman. 30 menitnya masih aman juga. Ya sebenarnya kalau kita lihat pada candle-candle intraday-nya ini masih aman sih. Gak ada bearish divergent ya dari kenaikan hari ini. Seperti itu. Artinya apa? Expect dia bisa rebound di sekitar 6.500 ya. Misalkan besok dia koreksi itu 6.600 sampai 6.500, ada potensi area tersebut sudah menjadi support karena naiknya sehat. Kalau misalkan jebol gimana Mas? Ya naik supportnya ya, yang kuat tuh masih di 6.150. Jadi biasanya kalau misalkan mau buy on weakness bisa di 6.600, habis itu 6.300, baru
baru 6.100 kalau mau HK di pucuk ya. Tapi kalau punya barang bisa trailing stop di bawah 6.100 seperti itu. Ya drawdown-nya lumayan sih, 6.700 ke 6.100 hampir 10% ya. Cuman ya itu kalau mau trend following masih bisa gunakan support 6.100 sebagai pivotnya. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat-lihat juga ada potensi dia mau bikin rising wedge ya. Nih. Ya memang karena marketnya bentuknya rising wedge ya saham-sahamnya juga jadi kayak rising wedge. Cuman so far saya cek di intraday-nya dia nggak ada bearish divergence sih. Jadi ya ini masih 50-50 lah. Kalau misalkan ada bearish divergence, oh ya udah siap-siap koreksi. Bahkan dia juga baru aja golden cross, jadi ya kita bisa gunakan aja beberapa area support tadi sebagai support dari si Astra. 66, 63, 61. Transaksi, ini yang saya omongin ya, Astra ini transaksinya bagus banget. Semua Astra Group, bagus banget. United Tractor, Astra, Ali, Auto. Dan jangan lupa dia juga konglomerasi ya, nih. Bandermologinya gila-gilaan sih. Dan hari ini pun dia juga masih akum ya. Tuh, dan ada yang merealisasikan profit. Jadi ya, itu aja, kawal pakai price action. Selama masih uptrend masih bisa di hold. Tugasnya adalah jangan sampai dia patah trend aja. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko. Itu untuk Astra, kita lanjut Humi. PTRO ini yang bikin FOMO banget ini PTRO ini ya. Di spek turun nggak turun-turun ya, paling enak pakai trend following memang. Masih lanjut terus. WiFi coba kita bahas ya. Karena kayak nanti kita bahas Doh juga. Doh itu juga cakep. Hari ini dapat ara-ara kimochi. Oke, kita bahas WiFi di mana hari ini dia naik 2,69%. Candlenya bagus, volumenya belum terlalu besar. Terakhir kita bahas WiFi ketika di sini ya, dia punya rising wedge, rising channel, lalu ada arah koreksi terlebih dahulu. Saya waktu itu expect-nya sampai 3.600, cuman ternyata dia bottom-nya di 3.670 kayak gitu. Dan hari ini dia sudah menguat lagi seperti itu. Nah, asumsi WiFi ini kita bentuk sebagai continuation ya, maka dari itu bahkan ya WiFi ini bisa kembali all time high kalau ini jadi continuation. Syaratnya apa? Syaratnya tidak jebol 3.580. Jadi selama 3.580-nya tidak jebol, WiFi ini masih bisa lanjut seperti itu. Kalau pengen buy gimana Mas? Ya udah, tadi plannya udah ada kan. Tinggal entry mungkin di sekitar 3760 sampai 3680, stop loss di bawah 3580. Seperti itu. Itu tuh pakai time frame kecil. Kalau ngomongin big view ya selama nggak jebol 2770 dia masih sangat bagus. Untuk resist apabila dia berhasil breakout dari 3920, maka target terdekatnya 4200 baru 4900 seperti itu. So far so good, arah yang masih ke atas selama dia tidak jebol yang 3580 dari si WiFi ini seperti itu. Kita lihat transaksinya juga bagus ya. Dia juga udah masuk MSCI, kalau nggak salah yang small cap. Cuman ya di luar itu kita kawal price action aja. Dan ya masih bagus dari si WiFi ini di posisi sekarang. Saya rasa ada potensi all time high lagi, tinggal dikawal aja dalam perjalanannya. Selama tidak jebol 3590 arahnya masih akan lanjut. Breakoutnya di sekitar 3.900 seperti itu. Resist 4.200, baru setelah itu 4.900. Transaksi juga cakep ya, jadi ya itu batasi resiko aja. Selama masih uptrend, sky itu is the limit. Selama dia masih lanjut terus ya, kecuali dia ada konfirmasi reversal atau baru downtrend ya jangan dilawan. Itu untuk WiFi kita lanjutkan. Saya pengen bahas MTech boleh deh. Ini juga segera menyambut IPO Supa. Ini juga masih on track sebenarnya, plan di grup maupun yang terakhir saya bahas di YouTube ya, di mana MTech kemarin koreksi sampai area 1200 ya. Setupnya sudah ada, di grup pun juga sudah ada, dan ya ini dia berpotensi bikin yang namanya inverted head and shoulder, di mana shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanannya. Jadi saat ini selama tidak jebol 1200, MTech itu arahnya masih akan lanjut ya. Kecuali besok anomali dia putar balik jebol 1200, maka dia bisa koreksi sampai 1100-an lagi. Kalau dilihat dari volume dan transaksi, saya rasa arahnya bagus untuk si MTech ini dan besar potensinya dia besok bisa breakout 1375. Apabila 1375 di break, maka nextnya 1400 baru 1520 ya. Kalau lewat yang situ nextnya 17, kalau breakout yang 17 targetnya 2000 up seperti itu.
Cuman untuk saat ini ya, karena kemarin dia sempat ada change karakter, ini kan high, higher low, higher high, lower low. Nah, kita expect dia pullback dulu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang atas, anggaplah nyangkut ya. Alangkah lebih baik kalau misalkan kena BIP atau mendekati itu bisa digunakan buat exit dulu aja untuk si MTech ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, ketika masuk ke resist bisa pasang trailing stop atau mulai trimming kayak gitu. Sesuaikan average masing-masing lah untuk si MTech ini. Seperti itu. Resistnya di 14 ya, 1375. Kalau break itu 14, 15, baru 17. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksi, ini juga transaksinya bagus dan digadang-gadangan kaitannya dia the next MSCI ya. Cuman ya terlepas dari itu, saya objektif dengan price actionnya aja. Ketika memang dia berhasil breakout, itu cakep. Tapi ketika ini dia pullback doang, ya ada potensi dia koreksi, bikin kaki kedua. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk MTech, kita lanjutkan. Saya pengen bahas yang mana hari ini ara-ara kimochi. Ara-ara. Oke, hari ini naik. Dia naik 20 berapa nih? 25% dengan candle yang sangat solid dan volume yang juga sangat bagus ya. Ini kalau saya bilang ya, potensi perjalanan ini masih jauh ya. Jujur saya juga sudah merealisasikan profit untuk hari ini karena ya cuan is cuan lah. Why not kalau misalkan di TP kayak gitu, direalisasikan gitu. Cuman kalau ngomongin view-nya itu targetnya masih jauh. Ya, dan saya pun juga kalau misalkan dia dari trace atau dia konsolidasinya kelihatan, nanti juga akan masuk lagi kayak gitu. Kenapa saya bilang targetnya jauh? Karena ini baru aja all time high. Kalau kita perhatikan dari monthly-nya ya, di mana dia itu sebelumnya all time high di 252 ya. Itu kan IPO di 130, turun sampai 50, naik sampai 250, turun lagi sampai 50 dan sekarang sudah di 280. Artinya sekarang dia all time high, dia break high, dia break off structure seperti itu. Dan target all time high-nya di mana? Itu ada di 466 sampai 680. Target all time high seperti itu. Nah, lagi-lagi saya wanti, jangan sampai CCS bilang ini mau ke 466 sampai 680. Habis itu gadai sana sini dan lain sebagainya, jual sana sini dan lain sebagainya, hajar kanan di atas, nyangkut di bawah konsolidasi ke 136 dulu. Nah, itu kan pasti bakalan pusing kayak gitu. Ya, ada proyeksi ke sana, tapi day by day-nya dalam perjalanannya perlu kita kawal seperti itu. Nah, itu ya untuk gambaran besar dari Nah, kalau misalkan teman-teman suka ngehold ya tinggal di hold aja untuk si ini. Kalau ngomongin view kecil ya, terakhir saya bilang ini dia bikin yang namanya ini kalau misalkan kita ke weekly dulu, dia punya sebuah structure uptrend channel. Di sini. Di sini dia punya uptrend channel. Kemarin terakhir kena ya, dan dia masih merespon uptrend channel tersebut tuh. Dan ya ini yang saya maksud ya, bisa aja dia sampai 360 dulu lalu koreksi dulu baru lanjut lagi gitu kan, bisa juga. Jadi ya itu target all time high-nya proyeksi, tapi dalam perjalanannya tetap perlu kita kawal. Itu gambaran besar dari si Nah, kalau misalkan dari view kecil, yang pertama dia punya trend channel, yang kedua kemarin dia bikin sebuah continuation pattern broadening atau apapun itu namanya lah. Same high same low bisa juga, broadening bisa juga. Cuman kalau saya lihat dia bentuknya cenderung kayak broadening. Kenapa? Karena di sini dia punya higher high. Nih. Dan di sini dia punya lower low seperti itu. Dan ya karena sifatnya adalah continuation, maka juga trennya masih akan berlanjut. Sempat berhasil breakout, retest, konsol dan lain sebagainya. Akhirnya hari ini higher high lagi seperti itu. Nah, kalau ngomong target kecilnya, target pendek kali ya nyebutnya untuk si ini, untuk mencari all time high-nya dulu, kita bisa gunakan Fibo extension. Kita tarik dari bawah sini. Swing low, ini swing high, plus minus ya. Terus habis itu swing low-nya lagi. Dan ini adalah beberapa resist dari Nah, makanya juga kenapa saya ada merealisasikan profit, karena dia udah mulai masuk ke 0,618 sampai 0,786. Tapi apabila besok dia bablas, maka next-nya adalah di 300,
332 baru habis itu 448. Loh, pas kan sama 1,382-nya di 466 itu, seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itulah gambaran dari Doh. Nah, untuk saat ini saya pesan jangan FOMO ya, jangan sampai wah CCS bilang dia bakal ke sana, jangan juga. Karena bisa aja misalkan besok marketnya putar balik ya, naik dikit habis itu dibanting nih sampai 206, ada bearish divergence, habis itu lower high, terus lower low sampai kena trend line, baru habis itu naik, nah, gitu kan bisa terjadi juga kayak gitu. Sama kayak Mina ya, proyeksinya ada, cuman dalam perjalanan perlu kita kawal dulu. Dan di posisi saat ini apabila besok dia kembali menguat dan mulai menyamping, nanti bisa dipantau konsolidasinya. Kalau misalkan cakep bisa re-entry, biasanya seperti itu. Kita lihat transaksi, price action bagus, transaksi auto bagus. Sebenarnya nggak perlu dicek juga. Nih, transaksi yang perlu dicek itu kalau teman-teman mau screening ya. Jadi misalkan cari saham apa yang baru diakumulasi ya, itu baru dicari tuh yang akumnya bagus, konsisten dan lain sebagainya. Tapi kalau udah rally kayak gini ya udah, ketika naik itu pasti transaksinya bagus, ketika turun transaksinya jelek kayak gitu. Ya sama ketika di sinilah, ini kan Doh diakumulasi ya. Dari September dia diakum sampai Oktober diakum lagi sampai November masih diakumulasi. Jadi dia konsolidasi di sini disertai dengan akumulasi. Jadi ketika dia break ya udah bagus price actionnya seperti itu. Itu sih untuk si Doh, batasi resiko aja. Kita lanjutkan nih ya. Ketika yang masuk saham-saham transaksi terbesar mulai saham-saham dalam tanda kutip kecil, ya istilah market ada potensi koreksi. Itu ya. BSBK, Yellow, KETR ini cakep ini ya, cuman kan biasanya nggak sering muncul ya, cukup muncul tuh, jadi ya itulah. Padi bagus-bagus ini sebenarnya sahamnya, top transaction hari ini tuh. Apalagi nih yang kita bahas nih, Excel udah kena target sih, kita update kah, karena lumayan banyak yang punya Excel di grup ya, grup CCS itu setup swing. Kita masuk itu udah dari bulan apa ya? Ya kalau misalkan masih hold dari entry awal tuh di sekitar sini 2400 ya. Setupnya 2400 dan sekarang dia sudah di 3000 sekian. Sempat bagi dividen juga. Cuman saya nggak expect-nya juga dia sehari mantul ya, langsung bow, langsung naik lagi. Oke, kita bahas Excel, di mana hari ini dia naik 10,73%, candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya gede. Kuncinya adalah volumenya gede, ini sudah bagus ya. Dan saya rasa ya, Excel sudah memulai fase bullish-nya, fase impulse-nya, dan fase lain sebagainya. Ini juga kemarin saya call di untuk yang di YouTube juga ya, tuh. Satu hal yang perlu dinotis, yang pertama Excel ini dia sebelumnya adalah saham downtrend. Ketika dia reversal punya triple top 1, 2, 3 jebol. Di sini dia jadi downtrend. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, higher low. Lah, itu dia. Akhirnya dia bottom di sekitar 1780. High, higher low, same high, higher low, higher high. Nah, makanya kemarin jadi setup masuk ketika di 2400 dan sekarang dia naik sampai 3200. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang pertama dia sudah break dari downtrend major, bukan major sih. Kalau ngomongin majornya juga kayak udah breakout sih. Ya kalau sampai shadow sih ya same high jadinya. Tapi kalau kita close ya udah break juga. Ya asumsikan udah break aja lah seperti itu. Dan ya dia pun juga sudah breakout dari upper uptrend line-nya. Nih ya. Maksudnya apa? Most likely dia akan kenceng seperti itu. Yang biasanya kalau dia itu dalam kondisi uptrend channel ya, slope-nya belum menguat, yang terjadi swing high, retrace, swing high, retrace, swing high, retrace. Tapi ketika dia sudah impulse, slope-nya menguat, ya biasanya bablas nggak pakai rem. Nanti konsolnya bukan retrace, continuation, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, posisi saat ini, Excel ini berada di area 3200, di mana kalau kita perhatikan, ini saya pakai extension ini ya. Tuh, dia sudah kena juga dari target higher high-nya. Nih ya, di sini dia punya higher high. Oh belum, atau sudah? Ya kena yang 1,382 lah. Makanya dari Jack itu suatu yang wajar.
Pun di situ juga area resist yang cukup kuat di tahun 2019 dan tahun 2022 seperti itu. Nih, jadi ya ini adalah area supply yang harus dilewati oleh Excel. Kalau kita lihat dari dia start mulai downtrend channel ya, volumenya sih sudah bagus, POC-nya udah di bawah, artinya dia udah banyak di bawah lah average-nya. Resist-resistnya ada resist-resist lemah kayak gitu. Makanya kenapa dia juga mulai impuls. Nah terus pertanyaan gongnya pasti sekarang Excel mau kemana mas? Ya kalau menurut saya dia akan retest. Retest mana? Retest area dia reversal, yaitu 4.400 sampai area 4.200. Seperti itu. Ya kita adjust lah sampai 4.000. Nah, ini 4.400 sampai 4.000. Di sini kan dia support, breakdown, retest. Nah, ini retest, nah ini akan pullback seperti itu. Jadi ya dia ada potensi ke sana. Dan ya kalau misalkan break nanti kita update lagi. Kalau misalkan gagal break ya pasti retrace-nya harusnya bagus. Tuh. Jadi sekarang mungkin ke sini 4.000-an sekian. Baru habis itu cari kaki kedua lagi seperti itu. Kalau punya barang sesuaikan dengan average ya, saya rasa masih sangat oke untuk di hold. Apalagi kalau misalkan teman-teman average-nya masih bagus seperti itu. Tinggal ya tuh batasi resiko aja. Untuk sekarang support saya rasa sudah di 2.900. Jadi bahasanya kalau teman-teman punya average di bawah 2.900 sudah aman. Nah kalau average-nya di atas 2.900 mungkin bisa trailing stop karena resikonya adalah BEP. Kita lihat transaksinya ya, seperti biasa price action bagus, transaksinya juga auto bagus. Ini juga alasan kenapa saya call baik di grup, di YouTube dan lain sebagainya karena dia akumnya sangat gila-gilaan. Seperti itu. Akum terus harganya nggak gerak. Nih, pernah call sekali di sini, call lagi di sini. Nah, kemarin terakhir baru setup swingnya dan sekarang sudah menuju ke targetnya. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko saja. Untuk Excel kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si apa nih? CPDK, Yelo, Telkom, BRMS, BRPT, Raja, Tins, FPN Energi. Apa nih yang menarik nih? Pekio itu setup juga, ini dah jadi menu di grup ini Pekio ini. Udah ada konfirmasi hari ini ya, tinggal menuju ke target aja. Ini udah di call di mana? Di grup CCS. Kita bahasnya kapan? Nanti kalau udah jalan baru kita bahas ya. Nah, kalau nggak apalah, udah naik 4% kita bahas di YouTube ya. Sesi A, WRG, Unilever, Padi, KP, Fadro, TPA. Oke lah, boleh. Terakhir ya, kita bahas Pekio. Di mana hari ini Pekio naik 4,74%. Candlenya cukup solid dan volumenya sudah mulai masuk Pak Eko. Nah ini ya, volumenya sudah mulai spike. Ini indikasi yang bagus. Terakhir Pekio, ini dia rally dari 700 sampai kemarin di 1800. Sempat jadi menu juga, naik, menguat, akhir-akhir lagi. Dan kemarin dia ada view reversal lah bahasanya. Cuman satu hal yang agak suspicious, mencurigakan adalah reversalnya itu kalau saya lihat tidak didukung oleh market. Kalau kita perhatikan ya, dia ini kan reversalnya pakai head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan gitu. Dan kalau kita perhatikan yang pertama jebolnya juga nggak terlalu besar volumenya. Kalau ketika turun volumenya kecil-kecil, kering nih, turun nih. Volumenya kecil-kecil, terus pakai bullish divergence, harga indikatornya malah ke atas, dan ditambah dia dikumpulin sama asing. Nih, foreign flow-nya bagus. Jadi selama harganya turun terus, asingnya ngumpulin barang terus. Si Pekio nih, harganya dikumpulin terus, barangnya dikumpulin terus, harganya turun terus. Makanya terjadi yang namanya bearish divergence. Kira-kira seperti itu ilustrasinya divergence itu. Naik, di TP terus, didistribusi terus, volumenya kecil-kecil, ketika naik ya jadi dia turun, kok volumenya kecil-kecil, dikumpulin terus, nah muncul divergence juga, seperti itu. Makanya kemarin jadi setup di grup ya, 2 hari yang lalu sudah di call dan sekarang sudah mulai jalan.
Memang kalau kita lihat dari area retracement-nya sebenarnya 0,618 masih di 1050. Cuman ya kemarin dia ada rebound di 0,7 0,5. Either ini dead cat bounce atau mau higher high lagi belum ada yang tahu. Yang penting kita kawal day by day. Another view, kalau kita mau lihat bigger view-nya si Pegeo ini ya, sebenarnya bagus ya. Kenapa? Karena kemarin dia punya break of structure, di mana ini adalah low, high, higher low, higher high. Jadi dia punya sebuah uptrend channel atau apapun itu sebutannya, yang jelas dia punya yang namanya break of structure. Maka memang koreksi ini adalah buy on weakness, dan itu kalau mau bagus di 1000, di 0,618. Cuman ya market berkata lain, dia mau retrace 0,5 pun juga tidak ada masalah sama sekali. Jadi sebenarnya kalau ngomong potensi all time high dari Pegeo itu ada, ya. Kenapa? Ya karena dia baru rally, ini retrace. Kalau dia sudah tidak lower low, bablas terus, ya sudah, dia akan kembali all time high. Cuman untuk saat ini tuh masih terlalu apa ya? Ya terlalu dini lah bahasanya kayak gitu. Ya simpelnya untuk sekarang cari pullback dulu untuk turun lebih dalam. View-nya seperti itu dulu aja. Kalau untuk yang masalah all time high perlu banyak konfirmasi lah. Dia perlu change karakter, itu harus breakout di 1545 dulu. Nanti harus bikin higher low, terus habis itu higher high lagi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu untuk bigger view dari Pegeo. Nah, untuk view yang lebih kecil, kalau di weekly sih nggak terlalu beda ya. Cuman kalau di daily itu ada sebuah setup yang namanya falling wedge ya. Di mana falling wedge-nya itu adalah dari sini. Dia downtrend juga punya, falling wedge ini juga punya. Nih, di sini dia ada falling wedge. Dan juga ditambah ada bullish divergence, ditambah ada akumulasi. Makanya kemarin jadi setup. Dan dari ini sudah ada konfirmasi, sudah breakout dan juga sudah break high. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, average entry kemarin, itu sudah sangat aman. Harusnya sih dia sudah tidak jebol 1140, harusnya. Cuman ya semua bisa terjadi di market ya, dan dia tetap dikawal aja, seperti itu. Untuk sekarang resisten terdekat itu di area 1275. Tuh cukup kuat ya. Sebelumnya dia juga neckline. Biasanya sih ada retrace dulu, kayak gitu. Cuman kalau kita ngomongin setup dari falling wedge-nya ini, tuh, ya biasanya falling wedge itu targetnya ke startnya falling wedge-nya. Jadi ya asumsi saat ini target dari si siapa Pegeo itu ada di area sekitar 1545 ke 1 ya. Duh, ini saya hapus dulu, nggak salah ya. Nih, jadi ini adalah beberapa resist dari Pegeo. Nah, kalau kita perhatikan di 1280 kena 20,382 ya. Dari big view maupun small view 382-nya di sana semua. Jadi ya expect di sana dia akan bikin swing high ya, tuh. Dan ditambah posisi tersebut juga area downtrend line majornya. Nih. Di sini kan dia ada downtrend ya. Nah, tuh. Jadi mungkin nih untuk Senin setupnya kayak gini. Nah, dia besok loncat, set kena 1280, habis itu bikin kaki dulu, higher low. Nah, tinggal higher low-nya nih sampai mana nih, itu belum ada yang tahu. Apakah dia 1220 doang, atau bahkan sampai 1180, atau bahkan sampai 1140 pun juga masih tidak jelek. Dia baru jelek kalau jebol yang 1140, kayak gitu. Ini kena 382, retrace, kaki kedua, baru setelah itu naik. Ya, 382 tambah 382, 786. Mungkin targetnya sekitar 1445, pas mendekati area falling wedge-nya dimulai. Seperti itu. Jadi ya kira-kira itulah gambaran untuk si Pegeo. Kalau teman-teman kemarin ada yang ikut beli, kira-kira roadmap-nya seperti itu. Nah, perkara apakah dia reject di sini atau enggak, atau dia retrace atau enggak, itu enggak ada yang tahu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kawal day by day. Kalau teman-teman suka TikTok, naik 1280 bisa TP setengah. Nanti turun, beli lagi. Tarikan selanjutnya, jual semua. Atau kalau misalkan teman-teman nggak suka TikTok, ya udah hold, naik. Terus nanti trailing stopnya taruh di entry. Ya resikonya udah 0, turun lagi, naik lagi, ya itu juga bisa. Atau teman-teman apa ya bahasanya, suka TikTok full lah, naik 1280 jual semua, turun lagi, cicil-cicil lagi, naik lagi dan seterusnya. Yang jelas selama tidak jebol 1140, Pegeo arahnya ke atas. Nah, kalau misalkan teman-teman juga ada yang nyangkut di atas, ini bisa dimanfaatkan untuk atur porsi karena targetnya di 1375 sampai 1450. Seperti itu. Transaksi hari ini ya seperti biasa ya. Price action-nya bagus, transaksinya juga mulai bagus. LG dan lain sebagainya membeli barang-barang dari dalam tanda kutip retail.
memang dramanya setup reversal buy on weakness kayak gini adalah ya benerin moving average, muter balik structure dan lain sebagainya. Cuma dia ya itu tinggal kembali ke style masing-masing. Suka yang kencang langsung jalan cari continuation, suka yang retrace ya bisa kayak gini. Itu sih yang penting, sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Ini juga hari Jumat ya, jadi besok minggu akan ada konten spesial, akan ada live juga. Kalau mau gabung ke yang Telegram juga silakan, nanti bisa live. Mau gabung ke yang YouTube juga besok minggu akan ada stock pick baru, seperti itu. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mana ada kurangnya dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support tonton itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.